Shalom Changers, dalam acara All About SMCC kali ini, saya Victor akan membahas suatu topik yang sangat menarik sekaligus penting buat gereja kita SMCC, di mana kita akan membahas tentang topik gereja sel, atau mungkin ada orang lain yang mengenal dengan nama komunitas atau kelompok kecil. Nah, saya sudah bersama-sama dengan jajaran kepemimpinan atau Board of Leader dari SMCC. Yang pertama saya perkenalkan ada Bapak Donald Latumahina. Dia dikenal sebagai Menteri Pendidikannya SMCC, betul enggak? Mirip dengan Bapak Nadiem Makarim, ya kan? Kedua ada Bapak Roni Anggoro, yang juga punya kesamaan dengan salah satu tokoh dunia, pebisnis Taipan terkenal asal Tiongkok, yaitu Bapak Jack Ma. Oke. Nah, yang ketiga saya nggak tahu ini terkenal dengan siapa, tapi ini ada Bapak Anton Darmawan. Shalom. Yang nggak perlu disamakan dengan siapapun. Karena sudah terkenal. The only one, Anton Darmawan. Oke, Ya, shalom. shalom. Semuanya Shalom. kabarnya baik? Shalom. Baik, sehat. Ya. Nah, saya tertarik sekali untuk membahas tentang topik ini, yaitu gereja sel. Saya ingin untuk mengetahui lebih lanjut apa sih definisi sebenarnya dari gereja sel. Mungkin dari Ko Donald bisa bantu untuk menjawab, kira-kira menurut kebenaran apa sih gereja sel itu dan kenapa kok ada gereja sel? Ya, kalau kita lihat dari Alkitab bahwa di gereja mula-mula itu mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Dikatakan bahwa mereka itu setiap hari makan bersama, berkumpul dengan gembira dan senang hati kan gitu. Dan itu pasti mereka berkumpul di rumah-rumah, mereka bisa saling berinteraksi satu sama lain. Dikatakan mereka makan bersama dengan gembira dan Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Jadi memang kita percaya bahwa gereja sel itu gereja yang alkitabiah karena orang-orang berkumpul dalam kelompok kecil, mereka bisa saling berinteraksi. Satu sama lain bisa saling membangun, saling menguatkan. Berarti tidak seperti gereja-gereja yang seperti sekarang kita sering lihat ya, justru banyak berkumpul di rumah-rumah gitu. Mungkin bisa saya tambahkan. Jadi ada perbedaan antara gereja sel dengan gereja yang mempunyai sel. Ya, jadi belum tentu sebuah gereja itu punya sel, belum tentu dia disebut gereja sel. Ya, karena tidak menutup mata, apalagi hari-hari ini ada begitu banyak gereja-gereja yang memiliki program sel. Nah, mungkin awal saya akan jelaskan dulu. Salah satu perbedaan yang terbesar, kalau gereja mempunyai sel, maka sel itu adalah salah satu program pendukung gereja tersebut. Ya, jadi gereja kalau mempunyai sel, ini berarti sel ini adalah salah satu program pendukung gereja tersebut. Artinya, kalau ini adalah salah satu program pendukung, berarti kalau sel ditiadakan dari gereja tersebut, gereja itu tetap masih bisa berjalan. Karena itu adalah salah satu faktor pendukung. Ya. Nah, sementara kalau gereja sel, itu adalah gereja di mana kelompok sel itu betul-betul menjadi faktor pendukung utama gereja tersebut. Jadi kalau kita bisa analogikan sama seperti tubuh, pendukung utamanya, struktur utamanya itu adalah tulang. Ya, jadi sama seperti tangan, kalau tanpa tulang, meskipun tangan ini hidup, tapi dia tidak bisa berjalan. Artinya kalau gereja sel, maka pada waktu sel ditiadakan dari gereja tersebut, maka gereja itu sudah tidak bisa lagi berjalan. Ya, sekaligus tadi nuansa yang sudah diceritakan sama Donald, ya, gereja sel seperti itu. Jadi itu adalah faktor pembeda utama. Karena hari-hari ini kita banyak melihat bahwa waktu gereja ngadopsi sel, terus mereka menyebut diri gereja sel. Bukan. Ya, itu pertama. Terus yang salah satu lagi, yang kedua, yang menjadi perbedaan kedua, ini adalah karena sel ini menjadi faktor pendukung utama, maka semua programnya itu titik awalnya itu selalu melalui sel, titik awalnya. Ya. Jadi sama seperti sebuah pohon, itu ranting-rantingnya itu semua bermula dari pohonnya. Gitu. Ya, jadi contoh misal penjangkauan dimulai dari sel. Perekrutan pelayan Tuhan, rekomendasi pemimpin kelompok sel. Persiapan pemimpin, kriterianya kita ngelihat pertanggungjawabannya di sel. Ya, jadi semua programnya diawali di sel.
Sementara semua programnya juga di follow up itu di sel. Penjangkauan setelah dapat follow up-nya di sel. Terus pelayan Tuhan. Nah, selama ini ada beberapa gereja itu yang memiliki departemen-departemen. Sama gereja SMCC ini juga ada departemen-departemen. Tetapi seringkali contoh misal pelayan Tuhan musik, ya, mereka bermasalah. Biasanya yang bertanggung jawab itu adalah ketua departemen musik. Nah, kalau gereja sel, maka waktu pelayan Tuhan pemain musik ini bermasalah, bukan berarti ketua departemen musik tidak bisa menyentuh, bisa. Tetapi pertanggungjawaban, pendisiplinan, semua melalui kelompok sel. Jadi sehingga itu akan meringankan beban ketua-ketua departemen. Jadi mereka itu hanya seperti seorang manajer yang memanage saja. Ya. Nah, terus kepemimpinan, prosesnya di mana? Di sel lagi. Ending semua program, di sel juga. Penjangkauan endingnya apa? Multiplikasi sel. Bukan cuma memperbanyak jemaat ibadah raya, gitu kan? Terus pelayan Tuhan, kalau sudah mulai lama, endingnya kembali kemana? Ke sel lagi. Persiapan kepemimpinan, fokusnya di mana? Bagaimana mereka bisa memimpin di kelompok sel. Jadi inilah salah satu perbedaan terbesar, ya, yang membedakan gereja sel dengan gereja yang punya sel. Ya, itu saya tambahkan. Menarik sekali ya. Berarti dengan kata lain, gereja sel ini adalah gereja yang menjadikan kelompok sel atau gaya hidup sel ini sampai ke sendi-sendi kehidupan gereja itu, begitu ya. Yeah. Nah, SMCC sendiri, saya ingin tanya dengan Koroni, SMCC sendiri apakah sudah memang sejak dari awal berbentuk gereja sel atau di tengah jalan pindah haluan seperti itu kok? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau SMCC dari awal seharusnya sudah langsung gereja sel ya. Karena kita bukan ikut-ikutan tapi mengikuti kebenaran dan juga contoh yang Tuhan Yesus kerjakan gitu kan. Dari awal Tuhan Yesus sudah pelayanannya dengan kelompok kecil. Jadi ya itu yang diikuti. Termasuk juga waktu di Lukas 12 ayat 32 kalau tidak salah. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus bilang, "Hai kawanan kecil, kuatkanlah," gitu, ya kan? Jadi ada kawanan kecil yang diberikan kekuatan, yang disertai gitu ya, untuk melakukan pekerjaan yang besar. Jadi kita dari awal sudah memutuskan akan kelompok kecil. Gereja. Dan sudah berapa tahun kita belum pindah haluan ya? Berarti dan tidak akan masih pindah sekarang haluan. Masih tetap berjalan ya. Ya. Oke. Nah, semakin menarik karena tentu saja merunning sebuah kelompok sel aja nggak gampang, apalagi menjadikan kelompok sel itu menjadi sendi kehidupan gitu ya. Makanya saya lihat kok bapak-bapak ini semua pada kurus-kurus mungkin karena sibuk memikiri kelompok sel ya. Ya lihat ya. Ini. Termasuk karena masa pandemi lah ini. Makanya, nah saya semakin tergelitik untuk mengetahui lebih lanjut tentang kenapa kelompok sel gitu ya. Nah, apakah sebenarnya gereja sel itu sendiri adalah representasi gereja yang sebenarnya dari apa yang pada waktu Tuhan bilang akan membentuk jemaat, ya kan? Nah, apakah sebenarnya maksud Tuhan itu gereja sel gitu? Mungkin bisa dijelaskan dari Ko Anton mungkin? Oke, nanti mungkin bisa ditambahkan ya. Jadi sebetulnya definisi gereja itu adalah kumpulan orang percaya yang menjadikan Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, jadi gereja itu bukan masalah gedungnya, gitu kan ya, bukan masalah jumlahnya, tetapi gereja itu kata kuncinya adalah kumpulan orang percaya. Nah, namanya kumpulan itu berarti jumlah minimalnya itu adalah 2. Ya, karena itu kenapa Alkitab mengatakan jika 2-3 orang berkumpul, maka Allah akan hadir. Berarti sama seperti saat ini kita berempat, ya. Kita berempat, kalau kita betul-betul menghidupi dan meyakini Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, maka sebetulnya kita ini adalah gereja. Iya, jadi apakah kelompok sel namanya kelompok, itu berarti minimal 2. Iya, tetapi tidak serta-merta setiap kumpulan orang Kristen itu akhirnya bisa menyebut diri gereja. Tidak. Ya, karena contoh misal kita 4 orang ngobrol di kafe, bukan ngobrolkan tentang Yesus, maka itu tentu saja itu bukan gereja. Ya, jadi kumpulan orang percaya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi kapan kumpulan itu kita bisa mengatakan gereja? Nah, ini kita bisa lihat bahwa definisi inti dari sebuah gereja, ya, kapan sebuah kumpulan itu bisa dikatakan gereja? Itu kalau memenuhi 3 hal. Ya. Yang pertama, mereka setiap orang itu betul-betul mereka bisa mengalami Kristus. Jadi meskipun kita berempat atau meskipun itu adalah acara kelompok sel, tapi kalau mereka nonton bioskop,
Ya, jangan sampai klaim mereka adalah gereja. Ya, jadi waktu kita berkumpul, kira-kira aktivitas-aktivitas kita itu juga mencerminkan apakah kita ini layak dikatakan gereja atau tidak. Ya, mereka mengalami Kristus, terus yang kedua ini adalah masalah hubungan. Ya, jadi 4 orang baru kenal, ya, berkumpul belum. Jadi yang kedua ini betul-betul hubungan, ya, hubungan. Kalau misal dikatakan 2-3 orang berkumpul, kalau mereka tidak akrab, mereka tidak mungkin bisa berkumpul. Kita bisa berkumpul ribuan orang tanpa kita kenal. Tapi kalau kita mengatakan 2-3 orang, berarti ada sebuah tuntutan yang namanya hubungan harus beres, akrab, kekeluargaan. Ya. Nah, kalau yang pertama tadi, ini bisa dalam sebuah kelompok besar. Tapi kalau bicara hubungan, akrab, tidak bisa gitu loh. Karena itu kenapa kelompok sel ini menjadi salah satu representatif sebuah gereja yang paling maksimal. Selain itu yang ketiga tentang masalah penjangkauan dan sebagainya. Wow, menarik sekali. Berarti yang disebut gereja itu harus berkumpul, dan kedua ada Kristus di situ gitu ya. Nah, saya semakin tergelitik karena mungkin bisa diceritakan lebih lanjut tentang perbedaan kelompok sel dengan ibadah hari Minggu. Artinya dari 2 syarat tadi kan sebenarnya hari Minggu itu sudah termasuk ibadah hari Minggu kan udah memenuhi. Tapi kenapa kok SMCC secara khusus itu tetap merasa bahwa kelompok sel itu intinya di situ? Nah, mungkin Ko Donald bisa menceritakan. Iya, ini sekalian saya ingin sedikit menambahkan jawaban yang tadi ya dari Anton. Nah, ini dari ayatnya di di Alkitab di Ibrani 10 ayat 24, situ dikatakan, Ibrani 10 ayat 24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Situ dikatakan saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kalau di ibadah Minggu yang orangnya banyak, tentunya sulit ya untuk kita bisa saling memperhatikan. Bahkan kita di sini dikatakan saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik, itu sulit. Makanya kita percaya perlu ada kelompok sel. Karena kalau di kelompok sel orangnya nggak terlalu banyak, ini bisa terjadi. Kita bisa saling memperhatikan, bisa saling mendorong dalam kasih. Jadi ini berbeda dengan ibadah hari Minggu yang banyak orang. Kalau di kelompok sel, karena orangnya nggak terlalu banyak, benar-benar ayat ini bisa dilakukan. Kita bisa benar-benar saling memperhatikan, bisa benar-benar saling mendorong dalam kasih dan dalam kerjaan baik. Oke, iya ya. Kan kita hari Minggu aja kadang cuma datang, duduk, tanpa saling sapa kiri kanan, kita pulang gitu ya. Nah, mungkin ada esensi-esensi yang lain yang mungkin bisa ditambahkan oleh Koroni. Sebenarnya ada ayat yang di Kolose 1:28. Kalau ya Kolose 1 ya. Kita baca ya. Dikatakan di sini, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Maksudnya kan itu hubungan satu dengan yang lain gitu ya. Jadi tujuan dari kita kumpul itu bukan cuma sekedar kumpul sama Hopeng gitu misalnya. Hopeng itu teman dekat gitu ya. Terus bersukacita kemana melakukan kegiatan. Sekalipun sama-sama orang Kristen gitu ya. Tapi bagaimana cara kumpulan itu, justru berkumpul itu kita saling menumbuhkan, saling membangun, saling mengcover supaya menjadi semakin serupa dengan Kristus kan seperti itu. Jadi kalau di SMCC sepertinya itu jadi main point dan itu yang dipegang, itu dasarnya gitu kan ya. Kan community church, Saint Movement Community Church. Jadi tidak akan berubah jauh dari situ karena itu adalah kelompok kecil adalah utamanya. Sehingga sebenarnya kita pernah membahas mungkin suatu saat nanti di firman Tuhan juga sudah dinubuatkan, suatu saat nanti pada saat ada kesulitan dan banyak hal yang lain gitu ya, ibadah kelihatannya akan sulit untuk dilakukan gitu kan. Ibadah besar akan sulit untuk dilakukan. Jadi ya kelompok kecil ini yang akan bertahan. Kelompok kecil ini akan sulit sekali terdeteksi, sulit sekali untuk dihancurkan kan gitu. Ya, jadi kelompok kecil ini akan bertahan dan kita harus memulai itu membiasakan dari sekarang karena itu esensi kebenarannya. Jadi kalau misalnya ditanya sekarang ada ibadah Minggu, ya ada ibadah Minggu, tapi lebih berupa berkumpulnya kelompok-kelompok kecil untuk mensyukuri, untuk bersyukur, untuk berkumpul. Tapi kelompok kecil tetap utamanya. Mungkin saya bisa tambahkan ini dari ayat yang Donald tadi sampaikan kan. Nah, seringkali ada banyak
orang itu waktu dia mengajak setiap jemaat itu agar jangan melupakan ibadah raya, itu selalu ayatnya di ayat Ibrani 10:25 ya, kalau tadi Donald bahas 24. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, banyak orang menganggap bahwa ibadah yang di sini ini adalah ibadah raya. Sekali lagi ibadah raya itu oke, itu termasuk ya. Tetapi kalau kita ngelihat dari ayat ini secara keseluruhan, secara holistik, dikatakan ibadah seperti apa sih yang kita ini jangan menjauhkan diri. Itu adalah ibadah di mana saling memperhatikan, ya. Kedua saling mendorong, ketiga saling menasihati. Nah, bagaimana mungkin sebuah kumpulan besar kita melakukan saling, itu tidak mungkin. Nah, dari hal ini kita bisa melihat ternyata ayat ini itu sebetulnya bukan mengacu secara spesifik untuk ibadah korporat, bukan. Ya, jadi ini juga menjawab statementnya Roni, kalau memang kumpulan ibadah raya yang besar itu adalah kriteria utama ibadah, maka bagaimana kalau misal gedung-gedung sudah ditiadakan? Gitu kan? Terus misal kalau saat ini kita mengalami masa pandemi di mana ibadah tidak boleh dilakukan, berarti kita tidak beribadah. Nah, padahal berarti salah satu ibadah yang kita harus lakukan itu adalah kata kuncinya adalah saling. Nah, ibadah apa yang bisa saling? Yang tidak ada cara lain. Sebuah ibadah di mana di sana adalah kumpulan yang tidak bisa terlalu besar. Ya, seperti itu sih. Oke. Saya sekarang jadi, kalau dulu saya waktu masih kecil, itu orang tua kan sering kali bilang, ayo datang ibadah hari Minggu, gitu kan. Nah, jadi saya sering kali kalau belum nggak datang hari Minggu itu merasa berdosa. Nah, sekarang saya satu lagi gitu ya, kayaknya ada yang kurang. Kalau kita, meskipun kita datang hari Minggu, tapi kita nggak datang ke komunitas, ada yang kurang juga gitu ya, karena nggak ada proses salingnya tadi ya. Oke, menarik sekali. Nah, saya tergelitik untuk membahas lebih lanjut tentang SMCC sendiri. Nah, menurut koko-koko sekalian ini, SMCC sendiri itu apakah gereja yang memiliki sel atau sebenarnya SMCC itu memang gereja sel? Mungkin Ko Anton bisa jelaskan. Oke, nanti mungkin rekan-rekan saya bisa tambahkan dari angle mereka ya. Jadi DNA SMCC sendiri itu adalah gereja sel. Ya, jadi bukan berarti kita setelah merunning, terus setelah berapa tahun akhirnya kita berubah wujud jadi gereja sel. Bukan. Jadi memang gereja sel ini adalah salah satu DNA yang memang dimiliki SMCC ini mulai sejak awal. Nah, kenapa SMCC ini betul-betul kita meyakini tentang gereja sel? Karena kalau kita ngelihat, jadi tahun 2006 ya, SMCC itu waktu awal kali berdiri, kami melihat bahwa yang berkepentingan atas gereja itu adalah Tuhan. Ya, sebetulnya apa sih kepentingan Tuhan atas gereja? Nah, kalau kita ngelihat suatu ketika Tuhan itu mengatakan bahwa engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Di dalam versi King James dikatakan I will build my church, aku akan membangun gerejaku. Berarti kepentingan Tuhan membangun gereja itu adalah membangun jemaat. Bukan membangun jumlah jemaat. Sekali lagi, jumlah jemaat itu apakah penting? Ya, tapi itu adalah hasil dari kualitas jemaat. Berarti konsentrasi Tuhan ini bukan jumlahnya, tapi konsentrasinya adalah kualitasnya. Karena otomatis sesuatu yang berkualitas pasti akan menarik yang namanya kuantitas. Tapi sesuatu yang berkuantitas itu belum tentu berkualitas. Ya, jadi mulai sejak awal kita ini tidak terpesona dengan yang namanya jumlah. Kita lebih terpesona dengan yang namanya kualitas. Nah, kita mengamati. Jadi bukan berarti kita ini adalah orang yang belum pernah berkecimpung di gereja terus tiba-tiba SMCC berdiri. Bukan. Sebelumnya kita ini ada di sebuah gereja ya. Dari gereja itu kami juga banyak belajar ya tentang bagaimana cara membangun kualitas semuanya, dan kami memperhatikan bahwa membangun jemaat yang berkualitas itu tidak semudah kita ini mencetak sepatu. Sepatu bisa diproduksi massal. Manusia itu tidak bisa diproduksi massal. Nah, itu permasalahannya. Karena itu kenapa ibadah raya saja itu tidak mungkin bisa memastikan setiap orang itu bertumbuh. Ya, sepatu sekali lagi bisa diproduksi, massal ya, SOP semuanya. Manusia tidak bisa. Ya, saya ini punya anak kembar.
lahir dari perut yang sama, ya dengan pola didik yang sama, dengan latar belakang yang sama. Itu aja membutuhkan treatment yang berbeda, padahal gendernya sama. Lahirnya cuma selisih 1 menit, ya. Itu aja menggunakan treatmentnya itu harus berbeda. Nah, karena itu kenapa kita ngelihat mengandalkan kelompok besar saja itu tidak memungkinkan. Nah, kebetulan juga rekan-rekan ini adalah dosen juga, ya. Kami juga punya sekolah, jadi SMC juga punya sekolah Yayasan Pandega Jaya. Jadi sedikit banyak kami berkecimpung dalam bidang pendidikan. Nah, salah satu institusi yang fungsinya hampir mirip dengan gereja itu adalah sekolah. Ya kan, sekolah itu fokusnya bukan jumlah tapi melahirkan orang berkualitas. Nah, coba kita lihat sekolah saja yang sudah dipisahkan segmen umur. Ya, umur 12, bakat minat, IPA IPS. Itu aja yang sudah sekolah 40 jam seminggu. Ya kan, kalau seminggu 5 hari, setiap hari 8 jam itu 40 jam seminggu. Itu saja masih harus dibuat kelas-kelas kecil. Satu kelas sekarang jumlahnya sekitar 20. Ya. Jadi itu aja sekolah sudah dipisahkan segmen umur, bakat minat, 40 jam seminggu. Itu aja masih dipisahkan. Sekarang sekolah-sekolah berkualitas itu kecil-kecil, 15-20. Ya. Jadi bagaimana mungkin kami meyakini di awal SMCC mengandalkan ibadah raya saja, itu kumpulan dari umur remaja sampai tua, dengan berbagai masalah yang berbeda, dengan bakat minat yang berbeda, hanya mengandalkan 2 jam 1 minggu, itu kita bisa memproduksi orang berkualitas. Wow. Tidak mungkin. Nah, karena itu kenapa akhirnya kita ngelihat kelompok kecil ini paling efisien. Ya, itulah yang membuat kenapa kita meyakini mulai awal fokus kita adalah kelompok sel, karena sekali lagi bukan masalah komselnya, bukan karena tren, tapi karena melalui kelompok sel ini kita bisa memastikan setiap orang itu bisa bertumbuh. Ya mungkin teman-teman ini bisa menambahkan dari angle-angle yang lain. Sebelum itu, tadi anaknya kembar ya, Bu ya? Anaknya kembar. Mirip Ko Anton ya semua? Puji Tuhan, karena ini adalah gabungan dari saya sama istri saya, satu mirip istri, satu mirip saya. Oh gitu, ya. Pasti rame ya SMCC ini ya, Ko ya? Oh iya. Ya. Nah, mungkin dari Ko Anton, dari Ko Donald ataupun Ko Roni bisa menambahkan? Ada banyak hal yang bisa terjadi di dalam kelompok kecil yang tidak terjadi di kelompok besar. Kalau misalnya kelompok kecil kan kita saling kenal satu dengan yang lain, gitu kan. Nah itu berakibat pada ada gesekan, ada saling dukung satu dengan yang lain gitu ya. Dan itu akan berakibat pada pertumbuhan. Dan sebenarnya kalau misalnya di kelompok besar itu sulit sekali terjadi, karena kita bisa berada dalam kumpulan banyak orang, tapi tetap merasa sendiri, kan seperti itu, ya kan? Nah sementara kalau misalnya kita berada dalam kelompok kecil, tidak mungkin sendirian. Kenapa? Karena kita akan saling bertanya, kita akan saling tahu bagaimana ceritamu dan banyak hal yang lain seperti itu. Jadi kelompok kecil justru akan, seperti yang dilakukan sama Tuhan Yesus, justru kelompok kecil akan menstimulasi pertumbuhan dari setiap orang, tiap-tiap orang. Seperti itu. Dan dalam kelompok-kelompok kecil juga kita bisa lebih menyesuaikan diri kan satu dengan yang lain gitu ya. Misalnya tempatnya kita bisa sesuaikan, jadi kita nggak takut gitu, waduh ini kok tempatnya keren banget ya gitu misalnya, kan kesulitan datang gitu misalnya, minder lah apalah. Tapi dengan kelompok kecil itu sudah jadi kayak keluarga, jadi akan nyaman sekali pada saat kita berinteraksi satu dengan yang lain. Memang terasa mungkin kayak urusan saya jadi bisa diketahui orang lain mungkin gitu kan ya. Ya kan waktu sharing lalu saya ditanyai kok saya selalu ditanyai kabar dan banyak hal yang lain. Tapi justru itu yang bagus, itu yang membuat kita bertumbuh. Oke, Ko Donald mungkin ya, saya menyimpulkan aja karena sudah lengkap dari rekan-rekan yang lain. Jadi kalau SMCC apakah ini gereja yang mempunyai sel atau gereja sel, ya bisa kita simpulkan dari yang tadi ya bahwa SMCC itu gereja sel. Jadi sel itu adalah yang utama ya. Menjadi inti dari semua tadi seperti yang sudah dijelaskan. Bahkan pernah dikatakan kita siap jika nanti suatu saat tidak ada ibadah raya. Jadi kita betul-betul hanya kelompok kecil. Ya, jadi saya nambahkan ya. Jadi kenapa kita siap
kalau misal ibadah raya ini ditiadakan. Jadi bukan berarti kita mengatakan bahwa ibadah raya itu tidak penting loh. Ya, tetap istilahnya ibadah raya itu ada poin plusnya yang tidak bisa, bukan yang tidak bisa sih, yang sulit dilakukan oleh kelompok kecil. Ya. Contoh, nah konsep kita ibadah raya itu adalah untuk impartasi visi. Ya, jadi beda kan? Visi langsung disampaikan pemimpin langsung secara korporat, dengan melalui jalur orang itu berbeda. Ya, dan itu pasti juga butuh waktu lama, gitu kan? Jadi konsep kita ibadah raya itu seperti doa pekerja, impartasi. Ya. Karena itu kenapa di acara Komsel mereka harus mengkhotbahkan apa yang kami khotbahkan di ibadah hari Minggu. Ya, jadi itu adalah sesuatu hal kenapa selama ibadah raya tetap diizinkan kami tetap melakukan ibadah raya. Ya. Selain itu kenapa sih ibadah raya tetap kami akan adakan, ya kecuali kalau nanti memang tidak memungkinkan, contoh di masa-masa saat ini, masa pandemi maksud saya, gitu kan ya. Nah, hal yang kedua, karena tidak menutup mata seperti ini, dengan adanya kelompok sel, kadang-kadang salah satu hal yang harus di warning adalah kalau kelompok sel masing-masing kelompok sel ini dengan sibuk dengan selnya sendiri, mereka tidak aware dengan sel yang lain, maka itu akan membentuk yang namanya kumpulan eksklusif. Ya, tidak menutup mata, gitu loh. Ya, jadi misal hanya kumpul ini, terus akhirnya mereka eksklusif, gitu kan. Nah, karena itu kenapa kita ada yang namanya ibadah raya, di mana itu kan membuat eksklusivitas itu dilunturkan semua. Oke, konsentrasi kita ini adalah keluarga kelompok sel kita. Tetapi kita juga harus aware dengan kelompok-kelompok sel yang lain. Karena contoh, kelompok sel remaja, karena kita bisa berdasarkan segmen kelompok sel remaja. Apa kelebihan kelompok sel remaja? Tenaga banyak, mobilitas hebat, waktu luar biasa, tapi tidak menutup mata. Dalam hal finansial, mereka memiliki keterbatasan. Nah, sementara orang-orang yang sudah bekerja, kelompok orang bekerja, waktu terbatas, mobilitas terbatas. Tetapi secara finansial mereka lebih kuat. Nah, artinya kalau dua kelompok ini dipadukan, misal waktu kelompok sel ini mereka memang butuh finansial apa-apa, dengan meniadakan eksklusif, maka mereka bisa saling tolong satu sama lain. Itu sama seperti kita punya keluarga nih, kita memang harus bertanggung jawab atas keluarga kandung kita sendiri. Tapi bayangkan kalau kita kemana-mana hanya kumpul dengan keluarga kita tidak mau bersosialisasi dengan keluarga orang lain. Ini akan bahaya. Jadi karena itu kenapa ibadah raya ini sampai saat ini kami tidak tiadakan. Ya kami menganut paham equilibrium. Ya. Jadi sel penting, ibadah raya ini juga penting. Ya, impartasi, meniadakan eksklusivitas itu. Tapi kalau surga ibadah raya ditiadakan, apakah bisa? Bisa. Kenapa? Karena hal-hal yang tadi kami khawatirkan bisa terjadi di ibadah raya tidak terjadi di sel, itu kami sudah lakukan, atmosfernya sudah terbangun. Ya, jadi jangan eksklusif. Jadi saat ini kalau misal kita hanya kelompok sel aja, sudah cukup tertolong karena atmosfernya sudah saling menolong. Ya seperti itu. Nah, saya tertarik untuk membahas lebih lanjut. Tadi kan dibilang bahwa ada ibadah raya, namanya raya kan besar, ya kan. Tapi SMCC sendiri bilang bahwa kita kecil gitu. Nah, kira-kira seberapa besar sih ibadah raya menurut SMCC? Nah, mungkin Ko Donald bisa jawab. Donald. Ya, jadi kalau di SMCC kita dibagi menjadi kelompok-kelompok, namanya kelompok 120. Ya. Kenapa kok 120? Karena kalau kita lihat di Kisah Rasul di awal itu di loteng Yerusalem itu ada 120 murid yang berkumpul waktu menjelang hari Pentakosta. Dan ada sebuah studi juga di bidang sosial bahwa kalau kelompok itu lebih dari sekitar 120 orang itu nggak mungkin bisa saling mengenal gitu. Jadi di SMCC meskipun istilahnya tadi di ibadah raya sebenarnya jangan dibayangkan ibadah yang orangnya beratus-ratus apalagi beribuan, enggak. Karena kita ingin tetap menjaga sisi interaksinya ini, gimana supaya orang-orang bisa saling mengenal. Jadi dengan mengambil contoh yang di loteng Yerusalem itu, dibatasi paling maksimum itu 120. Dan seringkali ya di bawahnya ya, karena kita juga nggak mau kalau sampai terlalu besar dan tidak bisa saling mengenal itu. Tapi paling atas itu 120, itu maksimum sudah. Ya, nanti di dalamnya ada kelompok-kelompok kecil yang tadi. Membahas juga tentang masalah eksklusivitas ya. Eksklusivitas, karena tadi kok sering disebut eksklusif. Nah, menurut koko-koko sekalian,
eksklusif itu sebenarnya masalah atau justru baik kok? Maksudnya kan sesuatu yang eksklusif itu kan seringkali barang brand eksklusif gitu, kelihatannya keren gitu. Nah tapi kenapa kok tadi sering di-mention apakah eksklusif itu sebuah masalah sebenarnya? Gini, bukan berarti eksklusif itu salah, ya. Hanya kita tempatkan eksklusif ini dalam hal apa, itu menentukan. Jadi contoh buat kami tidak menolak kata eksklusif. Jadi contoh misal gini, kami ada training-training di mana itu betul-betul eksklusif untuk pemimpin. Oke. Ya, jadi kami bukan menolak kata-kata eksklusif, bukan menolak kata-kata eksklusif. Ya. Ada hal tertentu di mana eksklusivitas ini memang perlu diterapkan. Equipping khusus pemimpin, eksklusif. Yang bukan pemimpin, nggak bisa. Ya, jadi nggak bisa semuanya digeneralkan, enggak. Buktinya Tuhan ini juga prioritas kepada 12 murid, itu istilahnya ya. Tetapi yang kita masuk eksklusif itu adalah kita ini jangan sampai menjadi orang-orang yang pusing dengan kumpulan kita sendiri, tapi kita tidak mau berbaur dengan orang yang lain. Karena kalau kita melihat Yesus itu juga sangat inklusif, dia bisa masuk ke semua lini. Ya, jadi nelayan bisa masuk, semua bisa masuk. Nah, awal-awal eksklusif ini waktu kami mendirikan Komsel itu mungkin tidak terlalu terlihat ya. Kenapa? Karena jumlah Komselnya masih sedikit dan kita masih satu cabang, gitu kan ya, gitu kan. Nah, ditambah lagi karena unsur pendukung ibadah raya. Jadi kami mengamati gitu loh. Ternyata ibadah raya itu bisa melunturkan semua eksklusif. Kenapa? Karena waktu ibadah raya mereka berjumpa dengan banyak orang. Gitu kan? Nah, tapi sambil lambat laun kami melihat, wah ini salah satu PR penting nih kalau betul-betul mereka misal ibadah kumpulan itu terus. Setelah ibadah hangout hanya orang itu terus gitu kan. Terus setelah Komsel yang foto misal ada tamu, yang tamu enggak boleh foto, yang boleh foto anggota semua. Nah, itu akhirnya menimbulkan yang namanya ketertolakan. Ya, jadi ini juga PR penting buat kelompok sel yang ada ya. Jadi jangan sampai terlalu sering foto-foto kelompok selnya. Apalagi kalau di situ ada sebuah tamu, mereka mengatakan bahwa aku ini orang luar. Jadi sekali lagi eksklusif itu tidak salah loh. Tapi tergantung penerapannya. Ini yang betul-betul perlu kita perhatikan. Berarti dengan kata lain kita jangan sampai hanya memperhatikan orang-orang itu aja begitu ya, atau lingkaran terdalamnya begitu ya, Ko ya. Ya, betul. Nah, mungkin saya ingin tanya ke Ko Donald nih. Ko, menurut Koko, kalau saya ini orang yang insecure gitu ya, dan saya datang dalam kelompok sel, gitu. Apakah bagaimana saya bisa berbaur dengan kelompok sel? Padahal saya ini insecure kok. Saya kan karena kelompok sel ini kan otomatis terbuka. Tadi Koroni juga sempat cerita bahwa masalah yang satu diketahui yang lain. Terus gimana nih saya sebagai seorang yang insecure? Apakah saya bisa berbaur dengan kelompok sel itu dengan baik gitu. Iya, kalau kita dari sisi gereja ya ini kita sebagai yang menerima ya. Kan ini betul. Tadi kalau pertanyaannya kan dari sisi orangnya yang merasa insecure, tapi kalau kita sebagai pihak gereja ya kita sebagai pihak yang menerima dia. Nah, kalau sebagai pihak yang menerima dia, satu nilai yang tadi sudah disebutkan ada inklusif, yaitu kita perlu punya penerimaan ke siapapun. Jadi dari sisi kita, dia datang dia merasa nggak secure, kan insecure ya, orangnya merasa begitu. Satu nilai yang tadi pakai istilah inklusif itu, kita perlu punya penerimaan ke dia. Itu kita tekankan juga sih. Jadi kita kepingin setiap orang itu merasa diterima, karena Yesus sendiri, kalau di Lukas 15, itu dia menerima semua orang sampai kaum religius di masa itu, orang Farisi itu mengecam Yesus karena kok dia ketemu dengan orang-orang berdosa. Jadi penerimaan ini penting, ini juga satu hal yang kita berusaha terus lakukan, kita tekankan juga, jangan sampai orang itu, mungkin dia merasa aneh tadi ya, dia merasa nggak fit in gitu, nggak cocok. Tapi waktu dia datang, gimana caranya dia di iklim itu merasa diterima. Itu kita berusaha bangun sih iklimnya. Supaya siapapun dia, apapun backgroundnya, dia bisa punya, merasakan penerimaan ya. Karena kita lihat Yesus pun begitu. Mungkin dari... Ini salah satu bukti kalau SMCC adalah gereja sel gitu ya, yang sebagai inti utama. Kami menamakan komunitas kami itu Changer Community. Wow.
Ya, sisi. Jadi kita panggilnya sisi. Jadi sisi hari apa? Sisi hari Selasa, hari Senin, hari Rabu, hari Jumat gitu kan. Sisi. Dan masing-masing sisi punya nama ya, Ko ya? Masing-masing sisi juga punya nama. Nah, namanya juga ditentukan oleh leaders ya, bukan leaders dari sisi tersebut. Oke. Nah, dengan sebutan changer community itu artinya komunitas yang mengubahkan. Ya. Mengubahkan itu bukan cuma mengubahkan anggota di dalamnya, bicara tentang insecure tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada anggota seperti apapun, kita terima apa adanya. Kemudian tapi bukan membiarkan apa adanya gitu kan. Ya, betul. Bagaimana caranya supaya pertemuan itu, komunitas itu membahas firman Tuhan, sharing dan banyak hal kegiatan yang ada di dalam komunitas, dalam sisi tersebut itu bisa mengubahkan semua anggota yang ada di dalamnya. Tapi juga tidak bisa eksklusif, harus inklusif. Kenapa? Karena changer community itu juga adalah komunitas yang mengubahkan sekitarnya, kan seperti itu. Kami sangat memegang juga yang garam dan terang dunia gitu kan. Jadi bagaimana komunitas itu terasa dan berdampak untuk sekitar. Jadi dalam hal berkomunitas, dalam hal sisi kita tidak bisa eksklusif, harus inklusif. Oke, mungkin saya bisa tambahkan ya sedikit. Jadi tadi Victor bertanya bagaimana kalau misal saya insecure. Nah, mungkin di sini kalau ada pendengar-pendengar yang insecure, justru itu adalah saudara harus masuk di SMCC. Ya. jadi karena gini, sekali lagi SMCC itu kami ini kumpulan orang-orang yang memiliki banyak kelemahan karakter. Ya. Jadi justru kalau mereka itu insecure, justru waktu Anda masuk ke sini, kami akan melatih agar mereka itu jadi orang yang secure. Ya. Dan itu bisa terjadi karena kami kelompok kecil. Karena itu kalau di sini nanti ada yang melihat atau ada yang mendengarkan acara ini, justru kalau Anda ini memiliki banyak titik-titik lemah karakter, datanglah di sini. Gitu kan? Karena memang di sini kami memang fokusnya ke sana. Kami rindu seperti ini. Kami menjadi kumpulan orang-orang yang seperti tadi nama Changer Community, orang-orang punya kelemahan, orang-orang yang tidak berarti, orang-orang yang tidak paham apa-apa. Justru itu yang menjadi fokus-fokus kami, gitu loh. Ya, jadi karena itulah kenapa tenang aja, enggak apa-apa. Ketemu orang insecure, enggak apa-apa, masuk aja, gitu. Justru disitulah kami akan bantu untuk tolong. Ya itu. Mungkin suatu lain kali saya pengen tahu sih kelemahan karakter Ko Anton apa ya. Oh iya, ya itu butuh panjang itu. Oh, iya. Karena kelemahan karakter saya itu sangat banyak. Waduh. Soalnya saya ketemu Ko Anton ini kayak udah sempurna gitu kok. Waduh, Anda belum kenal Donald. Sempurna lagi. Kalau saya lebih panjang lagi gitu. Nanti kita akan bikin segmen khusus untuk mengenal setiap kelemahan dan kesempurnaan dari masing-masing board of leader kita ya, Changers. Nah, makin menarik, makin dalam, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya simpan. Karena itu tetap bersama kami di segmen selanjutnya karena kita akan bahas lebih lanjut tentang Gereja Sel, komunitas Changer Community. Terus bersama dengan kami.